Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekalian, untuk praktikum kali ini tentang bagaimana cara menyusun Work Breakdown Structure atau WBS. Yang pertama silahkan kalian install ya WBS Pro yang telah disiapkan oleh teknisi ya. Kemudian setelah diinstal, kita masuk pada software ini. Bagaimana cara menggunakan? Yang pertama, perhatikan di sini ada file, home, file bersama. Sama seperti biasanya, kita bekerja hanya di file dan project saja, kebanyakan begitu ya. Oke, kita mencoba membuat task new view. Ya, oke. Oke, ini ya. Oh, schedule boleh ya. Mari. Task task sheet view schedule ya. Ini ada strukturnya, ada WBS. WBS itu nomor, ya. Jadi workbench itu ini adalah nomor WBS-nya, ya. Kalau di sini nomor yang otomatis sebelah sini, ya. Duration berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun terserah, ya. Tapi biasanya kita gunakan day, hari. Start kapan akan dimulai, kapan berakhir, ya. Tergantung kalau sudah duration sudah ditulis, maka kapan dimulai. Nah, pemulaan proyek kalian tentukan sesuai dengan tanggal lahir masing-masing. Tanggalnya bukan tahun ya. Tanggal misalkan kelahiran tanggal 31 Januari, maka start proyek ini dimulai 31 Januari. Oke, paham? Ya. Kemudian di sini ada constraint type, ada constraint date, ada predecessor. Predecessor adalah kegiatan pendahulu. Saya ulang lagi, predecessor itu adalah kegiatan pendahulu. Suatu proyek bisa didahului bersamaan dengan suatu kegiatan bisa bersama-sama dengan kegiatan lain. Startnya sama. Jadi start to start, ya. Start to start atau SS simbolnya begitu. Jadi pekerjaan A dengan B sama, tidak ada yang mendahului, maka jadwal tersebut ya start to start ya. Kemudian kalau uh, FS yaitu finish to start. Jadi pekerjaan sebelum selesai baru dilanjutkan dengan memulai pekerjaan berikutnya. Itu namanya FS, finish to start. Oke. Yang sering digunakan hanya SS dan SS bukan sabu-sabu ya. Start to start atau finish to start. Oke. Misalkan sekarang pekerjaan apa sekarang? Pekerjaannya adalah misalkan kemarin dalam kuliah saya berikan misalkan apa namanya membangun kumbung. Tulis aja seperti biasanya. Membangun kumbung. Ya, kumbung jamur. Ya, ya. Ya, semua yang biasanya sederhana ya. Oke. Maka nomornya otomatis ya. Kalau usah diberi nomor. Ini berarti adalah suatu pekerjaan main works, main task. Ini yang pertama, ini nomor urut tidak usah kita urutkan kan otomatis ya. Kegiatan berikutnya apa? Membangun kumbung. Kemudian oh apa namanya? Kegiatannya apa saja? Membangun kumbung. Yang pertama, membeli bahan baku, misalkan gitu kan? Tidak usah ya. Tidak usah pakai nomor-nomor, tidak usah. Membeli material, bahan apa nama? Material. Ya terserah apa macam-macam gitu. Anggaplah begitu toh. Apalagi uh, uh, menggali lubang, lubang pondasi. Ada ya pakai lubang, biasa pakai batu atau cor-coran begitu ya. Ada pondasi lah, biasa begitu jadi tidak duduk di tanah. Walaupun konstruksinya menggunakan bambu, maka kakinya biasanya tetap menggunakan batu pondasi walaupun kecil ya. Ya. Oke. Kemudian menggali lubang. Gali lubang pondasi. Kemudian berikutnya, umpamanya oh, memasang kerangka kumbung. Yang keempat apa? Memasang atap.
atap kumbung. Membuat dan memasang rak jamur, ya. Kemudian apa lagi? Pekerjaan berikutnya setelah membangun jumur, baru misalkan di sini adalah budidaya jamur, jamur merang. Apa saja? Membeli membeli bibit bibit jamur, ya. Membeli bahan membeli bahan baku penolong, ya. Penyiapan media tanam, fermentasi, pasteurisasi media jamur, media tanam. Kemudian inokulasi jamur atau menanam, ya. Habis inokulasi, perawatan. Kemudian apa? Panen. Nah, anggaplah dua kegiatan utama. Nah, ini misalkan ini ya. Ini membangun kampung meliputi membeli material sampai ini membuat rak. Nah, kalau ini adalah kegiatan ada dua, membangun kumbung jamur dan budidaya jamur merang. Ini kan berbeda. Nah, membangun kumbung jamur ini terdiri dari subtas. Subtasnya kita jadikan, saya ulangi, ya, menjadi ini, ya. Jadi subtasnya itu adalah inden, masuk ke dalam toh, hidup. Nah, maka ini ada satu membangun kumbung otomatis menjadi hitam toh ini. Jadi jangan dihitamkan, nggak usah, ini otomatis, ya. Oke, ini juga sama. Budidaya jamur meliputi membeli media jamur, membeli bibitnya, membeli bahan baku penolong, banyak macam ya, pupuk dan sebagainya, kapur ya. Kemudian penyiapan media tanam, pasteurisasi media tanam, kemudian di perawatan, pemeliharaan, baru panen. Ini adalah subtas dari budidaya jamur. Oke, paham? Udah, selesai ini. Berarti main tasknya itu adalah membangun kumbung dan budidaya jamur. Subtasnya adalah ini. Ini bisa dibagi lagi, ya. Ya, jadi kalau ada kegiatan ini, ya, dibagi subtas lagi bisa. Subtas itu boleh, ya. Oke, paham ya? Hati-hati. Eh, berapa durasinya? Membeli material butuh waktu misalkan 7 hari. Langsung aja 7 langsung gitu. Sudah otomatis day. Kalau W berarti week, month, M, ya. Kita gunakan day saja. 7M. 7M. Ya. Ya, M berarti month. Paham ya? 7D. Oke. Ini membuat material 7 hari, 2 hari aja ya. Misalkan kita memasang kerangka. Kerangka dibutuhkan 5 hari. Pasang atap misalkan dibutuh 5 hari. Membuat dan memasang rak butuhkan 5 hari. Ya. Ya. Nah, menggali, kalau membeli jelas pertama kegiatan toh. Jadi ini tidak usah diutak-atik, tidak usah. Jadi menggali lubang, predesesornya adalah ya apa? Material dulu. Berarti predesesornya adalah kegiatan nomor 2. Bukan titik 1 ya, nulisnya 2. Langsung 2. Ya. FS. Jadi finish kegiatan 2 ini sudah selesai dan akan dimulai kegiatan yang 3 ini atau titik 1 2. Oke? Paham? 2 titik FS. Kalau misalkan ditambahi Pak, tambah 1 hari lagi, tambah 1 D. Artinya ini kegiatan menggali lubang pondasi akan dimulai
ya, setelah kegiatan membeli material ditambah 1 hari lagi. Oke? Dah. Ya, enggak usah huruf besar huruf kecil, sudah otomatis ya. Oke, paham? Kemudian memasang kerangka jamur, kerangka material. Ini memasang kerangka di lubang setelah kegiatan 3. Misalkan 3. Ya. 3 ya. 3 FS ditambah 5 hari biar kering dulu. Oke. Memasang atap kumbung setelah 4. 4 dalam 4 kita sudah ngerti. 4 itu artinya 4 FS. Ya. Boleh diketik 4 FS. Bisa tidak, bisa iya. Kalau tidak ada bisa otomatis dia FS ya. Membuat memasang rak ya. Ya, setelah biasanya anggaplah setelah 3, tidak harus menunggu kegiatan 5 atau 3 misalkan. Oke. Ya. Kapan membeli bibit jamur? Kamu butuh jamur misalkan butuh 1 minggu misalkan. Maka misalkan dimulai setelah mesan atap, jadi waktunya tidak boleh sudah siap datang. Misalkan kalau mesan itu 5 hari baru 1 minggu setelah datang. Maka kita siapkan mungkin memesannya pada saat memasang atap kita sudah mesan. Jadi kita hemat waktu. Pada saat kita mau budidaya, bibit sudah siap. Oke, paham? Ya. Berarti ini adalah 5. Misalkan begitu ya, kegiatan memasang atap. Membeli bahan baku pronolong, misalkan. Tidak ada hubungannya itu ya. Anggaplah 5 juga. Ya, penyiapan media tanam. Butuh waktu juga, ya. Jadi setelah 8, misalkan 8 selesai. Ya. Ya. Membeli jamur butuh 7 hari. Oke. Membeli bahan baku penolong butuh waktu 1 hari aja. Penyiapan media tanam butuh waktu 3 hari. Pasteurisasi butuh 1 hari. Inokulasi butuh 1 hari. Perawatan butuh 15 hari. 17 hari. Nah, gitu ya. Panen dibutuhkan kalau di total kegiatannya hanya jam, anggaplah menjadi 5 hari. Oke. Ya. Kapan akan membeli jamur? Sudah. Media tanam setelah ada bahan baku, ya. Penyiapan media tanam, ya. Oke, 8. Kemudian pasteurisasi setelah kegiatan nomor 10. Kalau udah ada medianya, maka kapan bisa pasteurisasi? Nah, biasanya ke medianya kan merang, ya. Merang, ya. Merang itu tanamannya padi, ya, sisa tanaman padi, ya. Komunikasi, ya, inokulasi. Inokulasi setelah 11. Ya. Perawatan selama perawatan mulai dari 12. Panen mulai 13 misalkan gitu ya. Oke. Paham? Maka di sini otomatis 34 hari otomatis karena dia merupakan kumulatif dari sini. Ini tidak perlu diisi ya. Ya. Nah, tanggal di sini tolong hati-hati ya. Bagaimana memulainya? Suatu usaha. Nah, ini ada finish, ada file, kemudian option. Ya. Oke. Property, setting ya. Setting oke, biarkan saja ini D ya, bahasanya sudah komplit. Ini adalah rupiah. Oke. Desimal 2. Kapan dimulai? Kebetulan lahir umpamanya sekarang tahunnya tidak masalah tahun sekarang, cuma tanggalnya umpamanya tanggal 11 Oktober. Ya. Udah, maka startnya 11 Oktober. Oke. Oke. Oke, ya. Maka kalau 11 otomatis kan berikutnya kita setting start, berarti berikutnya kan gitu kan. Oke, paham ya? Butuh 7 hari ya. 12. Ini hati-hati ada waktu minggu. Nah, kenapa nih 8 hari masih dipotong hari Minggu? Oke, paham? Begitu ya. Nah, kalau sudah selesai,
Berarti, nah, kalau ingin tahu bagaimana project summary task-nya, tekan ini, ya. Jadi kalau ya kita tulis misalkan ini adalah latihan praktikum, ya toh? Maka ya dia latihan praktikum gitu ya. Mereka butuh ternyata 59 hari sudah tuntas mulai membangun sampai sudah mulai panen. Paham? Oke. Nyimpannya sama lah ya, simpan seperti biasanya, save as gitu toh. Ya, di mana yang kalian simpan. Oke, sama saja, tidak beda ya. Kemudian jadi hati-hati dari menambahkan dan yang menambahkan kalau misalkan oh saya menambah salah di sini, insert ya. Insert insert terserah, boleh insert ini di mana, insert before atau after dan sebagainya gitu ta. Jadi di sini silahkan menambahkan aja. Oh, saya nambahkan ini insert task. Ada yang tertinggal after. Nah, ini new task toh. Kalau tidak, cancel. Oke, paham? Silahkan kalian simpan ya. Disimpan di mana? Baru ya. Oke, paham? Eh, Pak, itu muridnya ninggalin berkas di jam berapa? silahkan aja. Hah? Silahkan aja. 8. Silahkan sekarang enggak apa-apa. Udah nyerahkan. Suruh 03 katanya mau diambil jam berapa? Jam jam 9. 9. Mohon maaf. Ada tamu ya. Baik, itu mungkin sementara. Eh, semua pekerjaan dikumpulkan dikumpulkan itu melalui Google Classroom semua ya, Google Classroom ya. Oke, kita akhiri. Silahkan untuk selanjutnya konsultasi sama di Google Classroom boleh menggunakan dengan teknisi silahkan aja ya. Jadi kalau sulitan installnya gampang insya Allah begitu toh. Ya, inilah WBS yang sangat membantu kita membuat ini. Nanti minggu depan kita akan belajar menggunakan CPM Pod ya. Oke, sementara cukup.